Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di halaman masih 53 ya Uti, masih di halaman 53 yang sisi tengah. Yang Huda ya Ustaz ya, bukan? Ya, Huda. Budaya. 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 Itu cara penulisan kalau ya ada di akhir kalimat dia tidak ada titik ya Uti. Iya. Tidak jadi dia yang pertama dia ada titik di tanda panah ke kirinya itu tidak ada titik. Jadi ya di akhir kata tidak bertitik gitu loh. Maksudnya seperti itu. Tafadhol yang awalan siapa Uti yang masuk? Uti Sati duluan mau nggak apa-apa? Iya Ustaz ya, afwan karena sebagian ada teman yang tidak punya buku. Oh iya. Baik saja. Assalamualaikum Ustaz ya, mohon bimbingannya. Allah Uti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zu-nya dijelaskan Uti. Iya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih ahsan, shinnya sudah mulai ini ya Uti, tinggal to syaitonir rajim. Ya Ustazah, minasyaito. Bukan to tapi to. To. Minasyaiton. Begitu saja. Balik lagi, minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang ditekan i-nya bismillah, la-nya milah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Huda ya Ustazah ya? Bawahnya aja nggak apa-apa. Tapi Huda. dari atas nggak apa-apa Uti. Hudaya gitu. Hudaya. Huda. Ustazah yang keduanya gimana tuh Ustazah? Huda begitu aja Ustazah, nggak ada gimana itu? Apa hilang titiknya ya? Enggak. Ya, kan itu kan maksudnya cara penulisan ke huruf ya ada di akhir kalimat, dia titiknya hilang. Tapi kalau dia ada di tengah kalimat, dia tetap ada titiknya, itu aja. Keterangannya hanya itu. Oh, gitu. Ya, di akhir kata tidak bertitik,
Jika di tengah tetap bertitik gitu. Jadi tetap dibaca. Oh, begitu saja. Tetap harokannya sama tetap ya saja. Ya, tetap. Baik. Hudaya. Huda. Begitu saja. Hudaya. Hudaya sama Uti bacanya. Oh, hudaya. Hudaya. Dibaca juga yang kedua saja. Ya, atau huda aja. Hudaya, hudai. Kalau sebentar saya ini ya. Kalau di catatan di Al-Quran saya sih, kalau dia sudah masuk ke dalam itu biasanya bacanya hudai gitu. Oh, Hudai. hudai. Tapi ini hanya kata gitu loh. Maksud saya itu dibaca apa adanya saja nggak apa-apa karena di situ keterangannya hanya menyatakan ya di akhir kata tidak bertitik, jika di tengah kata tetap jika di tengah tetap bertitik, gitu aja. Keterangannya hanya di situ. Baik saja. Hudaya. Hudaya, begitu saja. Banati. Mamati. Solati. Ibadi. Oh. Ke bawah Uti. Oh, iya. Ibadia. Oh. Ibadia. Masa. Masania. Hila. Begitu saja ya. Rozimi. Nuzuri. Kelewat. Afwan, kelewat. Nuzuri. Zunya tidak naik atau ada mat di situ lah, tapi langsung nuzuri. Oh, iya. Yang mat justru nuzuri. yang ri. Iya saja. Nuzuri. Dia langsung tipis. Nuzuri. Yunadi. Hila. Rozimi. Makila. Maki langsung ke i. Makila. Kolina. Oh iya salah. Kolina. Itu Uti hati-hati di apa sih ada tanda mat atau tidak gitu Uti, hanya itu aja. Iya Ustazah. Jadi di sini nih bacaan yang saya perlihatkan ini hanya keterangannya, kecuali tadi kalau yang iya-nya dia tidak ada tanda fathahnya ya Uti, jadi huda atau hudai gitu ya. Oh, kalau nggak ada titiknya jadi bacanya hudai atau huda. Iya, karena dia kan di situ ada mat alif hudai. Kalau di catatan di buku saya dia dibacanya kalau dia wakof hudai, biasanya seperti itu. Tapi karena kita ini masih membaca apa adanya, jadi hudaya gitu aja nggak apa-apa. Begitu itu ya. Hudaya. Kecuali kalau dia tidak ada tanda fathahnya kayak yang di Yunadi, artinya di situ kan kita menggunakan itu mat ya. Yunadi gitu. Di-nya itu di gitu. Di i-nya mengarah ke ya gitu. Iya. Tapi ini kalau yang hudai ini ada tanda fathahnya jadi apa ya? Jadi bacanya hudai.
budaya, enggak, maksud Ana itu dibaca apa adanya aja Uti, karena di sini belum ada perintah harus diapakan, apakah dia dalam apa sudah dalam satu kalimat atau apa gitu loh, karena ini masih potongan-potongan kata gitu loh maksud Ana. Oh, baik Ustazah, baik. Tapi nanti tapi nanti Ana tanyakan lagi ke guru Ana ya, kok ini harusnya dibacanya seperti apa kalau dia memang masih perkata ini kan juga kita masih belum tahu artinya apa gitu ya Uti ya. Ada itu ya Ustazah, baik Ustazah. Kata ini Baik, artinya apa gitu loh. Baik Ustazah. Barakallah Uti. Jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Selanjutnya Umi Eyang Nani, silakan Umi. Terima kasih. Aduh. Terima kasih Mbak Sati. Sama-sama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ti. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya dipakai Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya. Budaya. Abati. Amati. Pribadiya. Masaniya. Zuri. Nadi. Hila. Rojimi. Makila. Makila. Kolina. Barakallah Uti, karena ini memang alhamdulillah masih huruf yang insya Allah nggak terlalu sulit ya Uti ya untuk menyebutkannya. Cuman apa koreksian Uti tadi hanya di tasydid di bismillah, di basmalahnya saja tadi ya Uti. Suka ini. Harus belajar terus Ustazah. Iya, nggak apa-apa Uti. Barakallah Uti. Jazakallah khair Ustazah atas bimbingannya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Umi Fitria silakan. Umi Fitria? Enggak ada ya? Yang beli. Ada. Oh iya. Ada. Ya silakan Umi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ti. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. U-nya kurang keluar Uti. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Uti, nirrohim. Itu saja. Nirrohim. Langsung rapatkan bibirnya, tidak ditekan. Nirrohim. Jadi enggak. Nirrohim. 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 Masih. Budaya.
danya tidak terlalu tidak mengangkat pangkal lidahnya Uti, turunkan lagi rahangnya. Hudaya. Budaya. Bukan da, tapi da. Dorong ke depan suaranya. Budaya. Tapi mulutnya tidak dikesampingkan, tidak hudaya, tidak seperti itu, tapi tetap di tengah hudaya. Budaya. Lanjut. Dalnya masih tebal tapi Uti. Oh, budaya. Nati. Mamati. Dia. Sani. Masania. Oh iya ada ianya ya. Masania. Suri. Ianya dibaca itu saja. Kenapa? Suri ya, ianya dibaca. Kan tidak ada tanda fathah atau kasroh di situ. Jadi dia wakof. Jadi dia sukun. Nuzuri. Nuzuri. Yunadi. Shila. Rojimi. Makila. 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 Tidak apa ya, tidak terlalu ini Tebal. makila. Makila. Kolina. Oh ya, Kolina. Barakallahu fikuti. Hati-hati di mat ya. Ustazah, Wafik barakallahu ustazah. Sama. Kafira. Ya, wa iyyakum. Selanjutnya Umi Ida. Ya, Umi Sati. Ya, tadi kelewat ya. Afwan ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Uti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. B-nya dijelaskan Uti. A'udzubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan terburu-buru Uti. Ya, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya. Budaya. Banati. Mamati. Ibadi. Dia. Ibadiyah. Asania. Masania. Masyania. Sa, bedakan sa dengan sya. Itu masania atau masyania. Masya ya Ustazah. Tipis itu Bunda. Masania. Kalau ini masania. Kalau dia dilihat ada berbentuk gelombangnya cuma satu di situ. Kalau dia masya, dia gelombangnya ada 2. Masania. Kalau yang ini masa, sebentar Uti. Ya.
Maksud Ana itu Ya. sebentar. Kalau dia shin, dia seperti ini. Yang Uti baca seperti ini, ada titik 3. Yang dibaca seperti ini. Jadi Sa. beda ya. Ini sa. Jadi ujung lidah agak seperti kegigit, ujung lidahnya menempel di ujung gigi dari atas gitu. Kalau ini sya gitu. Ya, Beda ya Uti? ya baik. Gambar. Masania gitu. Tapi Uti, tapi Uti paham ya yang saya bilang berbentuk ombaknya 2. Iya, iya Ustazah. Ya, yang lengkungannya ya, lengkungan sa dengan sya gitu ya. Paham ya Uti? Ya, insya Allah Ustazah. Karena nanti misalnya ketemu lagi seperti itu, nanti Uti bingung lagi nanti takutnya gitu. Salah baca. Jadi bisa bedakan antara sa dengan sya. Ya, baik. Lanjut Uti. Nuzuri. Yunadi. Afwan Uti, nuzuri. Yunadi. Hila. Ojimi. Makila. Kolina. Hati-hati yang tadi ya Uti. Ya. Perhatikan mat. Kalau ngebaca ta'awud dan basmalah tidak terlalu terburu-buru gitu ya Uti. Jadi jelas satu-satu dibaca hurufnya gitu ya. Oh iya baik Ustazah. Barakallah Uti. Terima kasih Ustazah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Wisati. Sama-sama Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Umi Okta. Enggak, siap. Syukuran Wisati. Sama-sama Umi. Mati lagi. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dijelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi tidak terputus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya. Banati, matati, ibadiyah, mamati, ibadiyah, masaniya, nuzuri, yunadi, hila, rojimi, rohnya ditebalkan lagi Uti. Rojimi, makila, kolina,
Barakallahu Uti. Sadaqallah. Uti dulu ada yang ditanyain ya, apa yang huruf kaf ya kalau nggak salah ya, yang harus ditekankan shiddahnya duluan atau apanya atau Iya, hamasnya duluan gitu ya dulu iya, ya. iya, Jadi iya. udah saya tanya karena kaf itu ada shiddah, ada hamas. Jadi tidak dicondok jawabannya itu kita tidak boleh mendahulukan dia harus condong di shiddahnya duluan atau di hamasnya duluan. Tapi itulah sifat dia yang semuanya harus dikeluarkan gitu loh. Jadi shiddahnya dijelaskan, hamasnya juga dijelaskan gitu loh. Karena shiddah itu shiddah itu kan kuat ya. Iya. Bukan berarti dia harus ditonjolkan, dia harus ini, tetapi hamasnya pun dia tetap harus dijelaskan meskipun dia hamas itu lemah, samar gitu. Karena misalnya ada di surat ini misalnya mana ya yang tadi pagi saya baca. Misalnya ada di Al-Falaq. Invitor, ada di Invitor juga ya. Kafa misalnya nih fa'adalak kafa'adalak. Nah, jadi kaf yang terakhir itu pun harus dijelaskan gitu loh hamasnya karena dia kesukun ya. Aknya itu harus dijelaskan juga di situ. Aknya itu harus dijelaskan gitu loh. Jadi kita nggak boleh menonjolkan misalnya sifat Mbak ini apa-apa misalnya ya sifatnya, terus kita hanya menonjolkan salah satu di antara sifat itu enggak juga gitu Uti. Jadi semua sifat lemah kuatnya harus kita jelaskan gitu loh. Jadi jadi dua-duanya ya Ustazah ya diterapin ya Ustazah ya. Kafa misal kalau dia sukun ak gitu. Jadi harus dijelaskan juga syiddah maupun dia di hamasnya gitu. Karena hamasnya itu kan yang menyangkut hanya itu ya. Hanya dia harus keluar gitu. Aknya itu dia harus keluar. Jadi di situ kafnya penyebutan kafnya itu harus kuat gitu. Jadi tidak jadi kan condong ada udaranya gitu kan kok di sida itu kan ditahan. Makanya yang benar ya gimana caranya. Jadi tidak condong di salah satu sifat, tapi semua sifatnya harus kita tonjolkan, artinya kita keluarkan, kita berikan haknya gitu ya. Ustazah. Ya. Semoga jawabannya bisa bisa terjawab ya pertanyaannya. Ibu sudah lama sih. Untung saya masih ingat. Saya aja hampir lupa. Kenapa Uti? Hampir lupa karena itu saking udah lama nggak masuk saya di tempat ngaji gitu kan ya. Malah pengen dikeluarin. Gitu Uti. Karena ngurusin bayi tuan nih jadinya banyak gak masuk kan konsekuensinya kalau berturut-turut gitu walaupun izin ternyata harus resign gitu tapi saya minta diturunkan aja kelasnya. Mungkin bareng saya nanti kali Umi itu Umi Ota. Oh enggak beda kan Umi Sati di itu di Al Hidayah ini yang di pusat yang dikeluarin yang agak ketat yang di pusat Umi. Oh alah. Kalau yang di Al Hidayah mah aman lah. Banyak yang nggak masuk tiba-tiba masuk juga masih diterima. Kalau ini nggak bisa. Kita mau ujian susulan juga nggak dikasih. Oh begitu. Baik. Iya. Baik. Ya lanjutnya. Ya barakallah Uti ya. Iya. Insyaallah. Selanjutnya Uti Sara mau baca. Uti Sara. Kemana ya? Ya, sebentar Umi Sati, sebentar dulu. Oke. Ya, ya Umi Sati. Ya, siap. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bukan syai, tapi syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaya. Hudaya. Banati. Mamati. Iya. Ibadi. Ya. Ibadiyah. Masania. Nuzuri. Ya. Yunadi. Hila. Rojimi. Maqila. Kolina. 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 Barakallah Uti, banyak yang terkecoh ya yang di akhir ini ya, karena terbiasa tidak ada mat, langsung nuzuri, yunadi, paling di situ matnya ada di kata kedua, di huruf kedua, yang ini di huruf pertama, kedua pun ada matnya. Banyak yang terkecoh yang terakhir. Barakallah Uti. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyyakum. Udah semua Ustazah. Umi Nur Hasanah, silakan Umi Nur Hasanah. Ya, terima kasih Ustazati. Assalamualaikum Ustazah Ita. Mohon maaf beberapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali absen karena ini wifi-nya sering bermasalah kalau sore. Oh, nggak apa-apa Uti. Mohon maaf. Nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaya. Hudaya. Banati. Mamati. Ibadiyah. Masania. Nuzuri. Yunadi. Khila. Rojimi. Maqila. Kolina. Kolina. Terbawa yang tadi deh. Kolina. Hati-hati di mat ya Uti ya. Siap. Uti. Wabillahi khairan Ustazah Ita. Makasih Umi Sati. Ya Uti. Ini Uti siapa? Nur Hasanah, sering absen Ustazah, mohon maaf. Ya, enggak Afwan. Anda nanyain yang Uti Siti Mardiati. Oh iya. Hampir sama ya, sama-sama jawab. Biasanya beliau lupa biasanya. Oh, nggih. Barakallahu Uti. Sama-sama, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti Siti Mardiati nggak ada ya? Nggak ada berita saja, nggak ada izin juga. Biasanya beliau lupa nanti. Sudah mau selesai baru dia ngomong. Pergi tadi pagi juga nggak ada. Pergi kali. Dia lagi safar deh. Lagi safar ya, betul.
Oh gitu. Sepertinya kemarin izin juga tadabbur juga dia safar kayaknya. Oh iya, di Oh, tadarus pun ada tadi ya. oh iya. Tadarus safar dia. Apa Ustazah udah selesai semua bagaimana? Iya. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih lama soalnya ini waktunya. Iya ya. Kalau saya itu cara hanya yang agak susah Ustazah, saya itu suka ketuker ya, H besar, H kecilnya itu loh Ustazah. H besar sama H kecil. Iya, itu kalau H besar belum dia ketemu. Belum betul saya ini apa hanya ngomongnya bacanya hanya itu belum. Kalau dia H itu ada di tengah apa di kalau H di bawah ketenggorokan ya. Tapi yang kecilnya itu kalau H dada, kalau H besar dada. Iya. H besar di bawah. Iya, H di bawah. kecil ada di tengah. Jadi lebih ke CH ya Ustazah ya. Ya, H itu yang kecil. Kalau H dia yang besar. Itu H yang jadi kayak kalau H kecil kayak pedas jadi ya H gitu. H jadi dia enteng saja sebenarnya. Saya juga lemah. Hanya jelek banget. Iya, belum ketemu, suka ditegur itu. Hanya saya masih belum ketemu H yang besar. Kalau dari ustazah saya, dia awalannya itu kalau kita mau nyebutin H itu awalannya aja yang berat, tapi selanjutnya dia enteng gitu. H cuman saya juga masih meraba-raba awalannya berat, akhirannya enteng itu kayak mana gitu. Tapi kalau H besar itu kayak ini ya Ustazah ya. Kalau kayak huruf kita, huruf H gitu ya Ustazah. Iya, H-nya kita gitu, huruf H. Kalau yang besar. Kalau H kecil dia tulisannya KHA gitu ya, K. CH gitu ya Ustazah. Bukan CH juga Uti. Kalau dia H besar ini dia tulisannya seperti ini ya. Iya. Kalau dia H kecil itu H besar saja. H ya. Ya ini H besar. Maksudnya Iya. Kalau dia H kecil, dia KH bukannya Ustazah. Ini ya. Sama dengan ain Ustazah. Kenapa? Kalau H kecil itu kan berjejer sama ain. Aha. Iya. Kalau H besar itu kan dari sama dengan ain dia kan H besar. Ya. Hamzah. Hamzah. Iya Hamzah. Kalau dia H ini dia. Kalau ini sih kalau H kecil ini dia KH bukannya KH. Itu nanti ujungnya bukan ini. Dia ke kho dia kalau K. Oh iya. Itu makhrojil hurufnya H kecil itu sama dengan huruf apa ya Ustazah? Kalau makhorijul hurufnya H itu yang di tengah. Ujung lidah belakang naik ya. Pangkal lidah naik. H itu tenggorokan bagian tengah kan? Tenggorokan bagian sama dengan huruf apa dia Ustazah? Ain. Kalau ain, Ini tuh sama dengan H. Mangrotnya di situ. Aha. Ain. Ini hu. Kalau yang di bawah ya huruf kho. Kalau yang tengah disempurnakan dulu pakai Bisa di itu H ya Ustazah. Kalau H besar itu ini besar, ini kecil. Ya, H gitu. H. Pokoknya H.
Mm-mm. Ha. Ya, Oh. Ya, itu pas dapet Ha. kho. ya. Kalau yang ini kho. Di tempat kho dia, bukan kan? Nah, itu kho itu bisa Bukan, di kosong. tempat Iya. lain. Tapi kan bisa bilang kho. Beda. Coba ha. Kalau kha itu dia hurufnya Tenggorokan yang kenapa? ini. Kalau kha itu hurufnya ini kalau nyebutinnya, tapi agaranya kha, Kho. kho, Ha, kho. ha, ha, ha. Ya agak-agak kho, Kayak ada K-nya gitu Ustazah ya, tapi tipis ya. Ha. Ha. Kho. Ha. Ha, Ha. Dia huruf ha, apa sih kalau urutannya itu? Sifatnya hampir sama Ustazah ya. Cuman kalau si kho itu agak huruf tebel ya Ustazah. Kho itu dia Huruf. termasuk ya. Enggak Uti, sodo, tozo. Itu huruf-huruf yang tebal. Iya tebal istilah ya. Istilah itu kok nggak masuk. Kodotin Masuk, istilah. Terus Kha apalagi istilah. Uti? Kalau satu-satu paham Ustazah, tapi kalau udah di surat salah lagi. Salah lagi, Masya Allah. Konsentrasi kepada sifat huruf akhirnya malah rusak semua. Iya. Kalau yang lainnya kalau ngomongin sifat huruf ini ngerti nggak yang lainnya? Sudah pada belajar ya Uti sifatul huruf ya? Kalau Iya, saya sih baru awal belajar Ustazah, jadi masih belum paham banget ya, karena saya baru belajar juga. Belum Ustazah, nggak semua udah belajar. Gak semua Bu Ustazah. Jadi belum Semua sudah belajar, semua Ustazah. paham. Tapi Belum. makanya saya nggak pernah menyebutkan sifatul huruf karena memang Itu Mahros. agak Lebih susah kalau sifat kalau yang huruf ya baru Ustazah. mulai agak-agak kelianganan di. Iya. Betul saja. Jadi yang awal dulu saja mulai istilah Jatuh mabok. Yang Tapi- umum-umum aja Ustazah, sifat hurufnya Tapi, paling kayak istilah masih paham, Keluar terus ya. sekolah Maksudnya kan- masih maksudnya Bu paham, Ustazah kan ngajari Tafasyi kita mulai masih dari tahu, awal Hamas dulu masih ya. tahu, Ya, Kalau udah tapi Ijlak, insya Allah saya Ismat. saya pengucapannya saya usahakan. Jadi Uti meskipun Uti nggak tahu itu kenapa mengucapinya harus seperti itu karena ada sifat-sifat yang memang harus diucapinya seperti itu gitu loh. Misalnya kayak A itu harus gimana? A itu kan di rongga gitu ya, dia harus terbuka, dia harus ke depan juga, harus rongga mulut kita terbuka gitu loh. Udah gitu nyebutinnya itu nggak imalah gitu, nggak miring, tapi dia nggak ngambang, tapi tegas gitu. Makanya saya senang Ustazah buku ini karena setiap huruf dia ada mahrot dan sifatnya. Ya, di Aisar ini dia di halaman pertamanya pun dia sudah dikenalkan ya Uti ya dengan hurufnya. Jadi ya, mahrotnya, hurufnya. Uti-utinya nggak pusing. Ini sifatnya apa, sifatnya apa gitu. Ada gambarnya. Iya, saya senang di setiap kolom huruf gitu. Wah, ada mahrot sama sifatnya gitu. Jadi kan seenggaknya kalau sering kita lihat, insya Allah nyangkutlah dikit-dikit mah gitu. Ya, Sering makanya enak Uti udah dapat buku ini sekarang gitu. Waktu saya belajar sifatul huruf, saya masih harus yang hamas jaher rohwa sidah itu tuh harus hafal. Jadi yang itu harus memang benar-benar sifatnya kalau hamas apa aja huruf-hurufnya gitu. Jadi kita harus menghafalkan rangkaian sairnya itu gitu loh. Kalau ini udah ada tabelnya ya Ustazah, enak. Ya, kalau di Aisar ini dia sudah dirinciin, sudah dikasih tahu gitu loh. Kalau saya dulu waktu belajar sifatul huruf, jadi memang benar-benar hamas jahr rohwa syiddah istifal istilah. Jadi harus kalau hamas apa, istifal apa, istilah apa, huruf-hurufnya apa gitu loh. Iya, saya juga belajarnya begitu Ustazah. Makanya begitu lihat buku ini, saya lihat pas di center gitu, langsung saya nanya kan Ustazah, bukunya apa Ustazah? Karena ngelihat saya belajar nggak ada begininya. Apa Ustazah mau nanya? Apa bedanya ujung lisan dengan ujung lidah?
Apa bedanya itu saja? Ujung Lisan lisan, bibir. Ujung lidah lisan, dengan ujung lisan itu apa bedanya? Mana tuh? Kalau Lisan ujung bibir. lidah, Heeh. kalau Bibir. ujung lisan Uti ngelihatnya ini ya di Ah, makhorijul ya. Jadi ya, kalau saya kan kalau namanya ujung sama-sama ujung. Kalau ya. kalau yang saya dapat dari artinya dari sekolah bukan sekolah bahasa Arab ya, artinya yang bukan menekuni agama. Kalau sisi, nah yang ujung lidah apa sama dengan apa Uti? Ujung lisan. 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 Ujung Lisan itu kan artinya kan lidah. Oh, iya, iya. Oh, Lisan itu artinya lidah. Jaga lisan, jadi jaga sama aja ya Ustazah. Lisan. Jadi sama. Jadi sama ujung lidah sama ujung lisan sama. Iya, Aku iya. berdosa dong. Tadi ada temanku teman yang masih belajar ikro. Kebetulan dia ngelihat ini. Umi Sati, maaf itu apa bedanya ujung lidah dengan ujung lisan? Peder jawabnya. Sama. Kecuali kalau Uti nanya ujung lidah dan tepi lidah. Itu yang pernah saya tanyakan dengan ustazah saya. Oh, Masya Allah. Aku salah dong, dosa. Nggak salah sih. Yang nggak salah karena Uti nggak tahu. Lisan itu lidah artinya gitu. Iya. Kecuali Ustazah, kalau kecuali Uti nanya Ustazah tepi seperti lidah. ini. Ustazah, tadi aku neranginya seperti ini Ustazah. kecuali Uti nanya tepi lidah sama sisi lidah. Nah, itu tepi sama sisi ya beda Ustazah ya. Udah jelas tepi sama sisi beda nggak Ustazah? Kalau itu pun pertanyaan saya dengan ustazah saya gitu. Dan ustazah saya itu jawabnya karena yang ada di otak saya apa bedanya tepi sama sisi. Sama sisi ya. Itu secara kalau kita pelajarin yang udah artinya di pelajaran umum tepi itu kan sisi itu kan ini Uti. Misalnya sisi buku ini, sisi ya kan? betul. Oh iya. Kalau dia sama ini tepi lidah sama sisi lidah itu di sini beda kok di bahasa Arab gitu loh. Makanya saya bingung. Jadi ustazah saya itu hanya senyum-senyum saja jawabnya gitu loh. Jadi contohin dulu saja gimana, tunjukin saja kalau tepi tadi bagaimana sisi buku nih. Sebentar, saya ambil buku saya ya. Iya Ustazah. Aduh, saya terima kasih Ustazah. ya tadi ini Umi ada teman ikro nanya, itu kan ngajarin diralat Umi Sati, besok diralat dia. Oh ternyata saya kemarin ujian begitu. Jadi ujung lidah, ujung tepi lidah sisi. Enggak ujung tepi lidah, tapi di situ ujung dasar lidah. Jadi saya bingung. Saya langsung nanya ke Ustadz, Ustadz ini maksudnya dasar itu ujung sini kan? Ustadz saya sampai nginiin bibir nih, lidah tubuh saya giniin. Saya giniin di sini ini kan ya saya gitu nama Ustadz ya. Ya, itu kan ujung. Itu ujung. Ini ujung. Sisi. Ya, jadi itu bilangnya dasar. Jadi di ujungnya ini karena kan dia nanya mahrot jadi kan setelah itu kan dia memang ujung lidah itu kan atau ujung lidah atau dasarnya lidah itu menempel di atas kan gitu. Jadi apalah terus yang lebih susah ini lagi bingungnya lagi saya lupa. Sapetain apa? Sapetain ini ya apa ya gitu. Terus nanya aja sapetain apaan sih? Huruf bibir Bu. Oh iya. Ya, saya ingatnya safatain. Jadi tainnya itu aja. Oh 2. Saya conteng 2. Begitu kayaknya bukan deh. Habis kan nggak masuk terus dipindahin kelas. Langsung ujian. Nggak tahu materinya apa. Walaupun kita udah pernah gitu ya di kelas bawah itu kan udah pernah kita lalui. Tapi kan udah lama. Jadi ada yang lupa gitu. Sapatain apa anotain udah conteng aja 2 tapi pokoknya bukan terus nanya aja ke sebelah sapatain itu apa huruf bibir Bu. Oh iya huruf bibir 4. Wow. Saya aku yang begini sama ini sama ngejelasin sama ini sama yang nanya itu kan ada ikro itu ya. Karena ada ikro kan suka nanya. Oh Bu Sati ini apa gitu.
artinya ujung lidah dengan ujung lisan. Kalau nggak begini paham, ya. Miss Ati, kalau nggak paham, iya nanti ya Bu, saya kayaknya belum paham. Ntar saya tanyain sama ustazah saya. Besok mesti diralat. Besok mesti diralat. Lebih aman. Kalau lisan, ujung gigi bawah sama gigi atas. Tambah dia yang dijelasin sebenarnya dia nggak ngerti. Mungkin dia apa ya? Dia masih menerka-nerka juga. Iya, dia Uti. juga bingung. Dia juga bingung nih. Saya kasih tahu. Jadi kalau yang saya pahamin di buku yang udah saya pelajarin sebelumnya, huruf-huruf alisan itu, huruf-huruf alisan itu semuanya ini, nih, yang ini. Dari lam sampai sini. Kelihatan nggak Uti? Iya Ustazah. Dari atas sini sampai sini. Jadi dia dari belum ada huruf pemisah. ujung lidah, tepi lidah, tengah lidah ya Ustazah. Iya, semuanya digabung di sini huruf-huruf alisan itu ya. Nah, setelah saya tanya Ustaz Umi, ini artinya maksudnya apa? Waktu saya masih belajar makhorijul huruf. Tepi lidah sama sisi lidah ini apa ininya bedanya kata saya. Karena kan kita belajarnya sisi lidah sama sisi sama tepi itu kan sama sebenarnya pengertiannya. Ternyata di sini beda. Kalau di tepi lidah itu dia hanya di ujung. Hanya misalnya ini lidah. Hanya di sininya aja gitu loh, hanya di sini. Sisi pinggir-pinggir ya Ustazah. Tepi. Ya, tapi kalau dia sisi pinggir-pinggir ya. Sama pinggir-pinggir semua, cuman wilayahnya aja. Kalau kanan kiri itu. Kalau tepi lidah itu dia hanya di sini, hanya bagian depan. Kalau dia sisi, dia udah ke sini gitu loh. Dia udah menyangkut keseluruhan sisi lidah kita ini full. Itu namanya tepi. Itu namanya tepi. Sisi kalau keseluruhan. Kalau sisi keseluruhannya Ustazah. Ya, lebih jadi pinggir kanan kiri ya Ustazah ya. Jadi saya tuh menerka-nerka aja jadinya. Nah, di buku yang kedua yang saya beli sebenarnya isinya sama, dia dipisah gitu loh. Jadi yang alisan A, ada alisan A dan alisan B gitu loh. Jadi dia alisannya dipisah gitu loh. Jadi dia ada yang A, ada yang B gitu loh. Jadi di sini memang dia memudahkan gitu loh. Jadi dari Qaf sampai Lam itu dia yang A. Jadi dari Nun sampai Sa dia yang B gitu loh. Karena dia rata-rata nih pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lembek kalau Qaf Kaf. Nah, dimulainya itu kan dia yang dari sisi lidah, dari Do. Do itu kan dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham atas. Salah saya. Jadi kalau tepi lidah itu sampai sini gitu loh. Keseluruhan, kalau tepi lidah itu keseluruhan lidah. Kalau tepi lidah cuma depan aja. Kalau sisi lidah dia hanya depan, ujung lidah. Ya, hanya di depan, hanya di atas sini. Jadi kalau yang A dia menyangkut keseluruhan ke sini gitu loh, lidah kita ini. Jadi karena di sininya dia rata-rata ujung lidah gitu loh. Kalau yang di B dari Nun ujung lidah bertemu dengan di atas gitu kan. Kalau Ro ujung lidah, jadi ujung lidah tuh hanya di sisi depan sini aja maksudnya. Tapi kalau dia yang Ustazah, kenapa? Kalau tadinya tepi menyangkut keseluruhan, ya. Kalau tepi, ya. Menyangkut keseluruhan ya Ustazah. Ya. Tapi kalau sisi, makanya kalau saya tuh di situ tuh sebenarnya masih belum puas dengan jawaban ustazah saya juga sebenarnya Uti. Jadi itu hanya pemikiran saya sendiri gitu loh. Kenapa ini dipisah jadi alisan A sama alisan B gitu loh. Karena di sini kan kalau yang A Qaf, Kaf, Ja, Sa, Ya, Bo, La gitu. Bo, La. Jadi jadi lebih ke huruf tengah dan huruf tepi lidah ya Ustazah. Ya, jadi kalau yang
nun, ro, po, da, ta, bo, Lidah itu. so, za, sa itu tuh masuk ke ujung lidah gitu loh. Oh, udah. Makanya di situ saya barusan, jadi ya sampai sekarang masih saya ini apa bedanya sisi dengan tepi tadi gitu loh. Tapi ya belum terjawab juga sih sama umi saya gitu. Jadi Sampai sekarang masih belum ya Ustazah. Mungkin susah juga ya Ustazah ya. mungkin Iya, karena kan susah. ya Mesti karena kan beliau memang dirasa. tidak belajar ilmu umum ya. Kalau saya belajar ilmu umum dulu baru belajar ini gitu. Kalau beliau kan pure belajar bahasa Arab karena memang dari sekolahnya memang kecilnya agama dan masuk pondok gitu loh. Dan beliau nggak belajar yang umum gini gitu loh. Ilmu-ilmu yang kayak IPA, IPS kalau kita kan tuh belajar gitu loh. Iya, jadi nggak nyangkut. Jadi mungkin dia juga mungkin ya pokoknya Iya, memahaminya juga dia nggak ini. jadi kita yang ya sudah terima saja gitu ya karena kan kita memang nggak dari awal ya Uti ya belajarnya gitu. Jadi ya terima apa adanya gitu. Kalau dia lidahnya udah terbiasa. Ya, kalau dia lidahnya udah terbiasa. Istilahnya nggak bisa masuk ke kita mungkin ya Ustazah ya. Beliau Nggak, jadi kayak kita gitu aja, kayak kita bisa baca, tapi kita kalau ditanya kita ini ya apa tajwidnya apa, kita keder, tapi kita tahu itu bacanya panjang pendek, berapa harokat kita ngerti, tapi kalau disuruh dideskripsikan apa artinya apa, nggak bisa dengan kata-kata. Ya itu ya cara belajar saya dulu dengan orang tua saya seperti itu Uti. Makanya saya segitu kenal tajwid, kenal makhorijul, kenal sifat, itu semuanya memang apa ya luar biasa gitu loh belajarnya, memang oh ya ternyata gitu loh. Iya, kalau saya gini Ustaz, ya Allah ternyata dulu itu kalau baca itu nerotot. Katanya salah semua. Terabas aja. Paling cuma tahu panjang pendeknya aja. Oh ini ada panjang karena ada tanda di atas itu kan panjang. Tapi kita nggak tahu berapa harokatnya, makrotnya nggak benar. Kejar-kejaran sama temen lagi ya kadang-kadang. Iya, karena kalau kita kan dulu kan tanda bukan tanda sukun, kita nyebutnya tanda mati. Iya, kalau orang kampung tanda mati, kalau tanda Sinta mati itu sabdu ya. Iya, sabdu gitu. Jadi waktu saya awal-awal belajar ini juga kawan-kawan saya juga kata apa sih kok sabdu mati luma aneh kata dia. Itu kan tadi atas ta gitu ya, di atas bawah iya saya belajarnya dulu gitu. Iya, kita belajarnya gitu dulu. Pas udah tahu patah kasro ini gitu. Saya di Surabaya udah diketawain Ustazah apa itu tadi di atas ta di bawah ti. Alif di Surabaya iya, gitu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U gitu. Iya, iya begitulah kira-kira. Gitu belajarnya Bu. Jadi kita dari berbagai ini ya, berbagai sumber ya kita ya dulu ya. Saja. Makanya sekarang makin canggih. Makanya sekarang alhamdulillah semuanya nggak condong ke mana-mana ya Uti, artinya kita satu sekarang ilmunya ya, satu udah paham. Gitu, ya, karena kan gitu. kita mau belajar itu juga masih kayak kita pakai jilbab aja dulu, perasaan kayaknya aneh kayak belajar agama gitu kan, hanya orang-orang tertentu aja, jadi ya sebatas yang umum aja gitu yang kita tahu gitu. Ya Uti. Sekarang kan seenggaknya kita udah tahu hukumnya lah sedikit-dikitnya. Ya, bila ketemu Ustazah Ita makin pandai kita, amin. Ya, amin. Sama-sama saling mendoain ya Uti. Amin. Mudah-mudahan makanya saya apapun yang saya dapat dari ustazah saya gitu loh, cepat segera saya sampaikan ke Uti-Uti semuanya biar nggak lupa gitu loh. Jadi apa yang saya dapat insya Allah nanti saya langsung saya kasih ke Uti semua, meskipun kita masih level rendah nggak apa-apa, tapi minimal dan nanti cara pengucapan kita sama dengan yang sudah belajar sifat, meskipun kita masih kenapa dia begitu, kenapa ngucapinnya begini gitu loh. Jadi kita sudah minimal ngucapinnya kita bener gitu. Iya.
Baik, Ustazah. Pelan-pelan nggak apa-apa Ustazah, yang Pelan-pelan penting teorinya nanti bisa kita pahamin gitu. Ya, iya. Ustazah. Ya, Ustazah. Iya, memang Baik, harus Ustazah, gitu. udah jam 5, Ustazah, bagaimana? Ya sudah, kalau gitu ya kita tutup dengan Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih. alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Insyaallah, Ustazah. amin semuanya. Ya, Ustazah. Selamat Ustazah. beraktivitas. Mohon maaf lahir batin semuanya, Umi, kalau ada salah Ya, saya. sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Ukti Sa'ra. Ya, assalamualaikum. Terima Sampai kasih jumpa Ustazah. besok. Ya, sama-sama Umi Sati. Iya, iya. Izin,